Seruput kopi dulu, Lur. Ini kabar yang lagi panas banget di dunia militer. Indonesia dikabarkan deal 42 jet tempur Chengdu J-10C dari Chengdu Aircraft Industry Group. Nilainya disebut-sebut sampai sekitar 160 triliun rupiah. Pertanyaannya sekarang, ini beneran deal atau cuma pemanasan media? Langsung kita bedah pelan-pelan biar nggak ketipu headline. Pertama, sumber kabarnya. Informasi ini muncul dari narasi yang beredar di media dan akun yang terafiliasi dengan ekosistem informasi China. Biasanya model begini sering muncul kalau ada negosiasi besar yang lagi jalan. Mereka cenderung mengangkatnya seolah-olah sudah final, padahal di belakang layar masih tarik ulur. Nah, di sisi lain, dari pihak Indonesia sendiri belum ada konfirmasi resmi bahwa kontrak sudah benar-benar diteken. Ini penting, karena dalam dunia pengadaan alutsista, beda antara deal politik, letter of intent, dan kontrak efektif itu jauh banget. Banyak kasus di mana headline sudah teriak deal, tapi realisasinya bisa berubah total. Sekarang kita masuk ke angka yang bikin kaget. 65 miliar yuan atau kira-kira 9 miliar dolar. Kalau dibagi ke 42 unit, kelihatannya mahal banget. Tapi disinilah banyak orang salah paham. Yang dibeli itu hampir pasti bukan cuma pesawat kosong. Dalam paket seperti ini, biasanya sudah termasuk rudal jarak dekat dan jarak jauh. Kemungkinan besar PL seri yang jadi andalan Cina, lalu simulator, pelatihan pilot, suku cadang, sampai dukungan logistik beberapa tahun. Bahkan bisa juga termasuk pembangunan fasilitas di pangkalan. Artinya, yang dibayar itu adalah kemampuan tempur utuh, bukan sekadar platform. Sekarang kita bahas kenapa Chengdu J-10C ini menarik. Jet ini masuk kategori generasi 4,5. Sudah pakai radar AESA, data link modern, dan kemampuan BVR alias tembak dari jarak jauh sebelum musuh sadar. Ini bukan jet murah kelas lama, tapi juga bukan stealth penuh seperti generasi 5. Kalau dibandingkan dengan Dassault Rafale yang juga sudah dipesan Indonesia, posisi J-10C ini lebih ke arah high capability dengan cost lebih terkendali. Rafale itu mahal, tapi sangat fleksibel dan punya reputasi tempur kuat. J-10C menawarkan alternatif dengan kombinasi teknologi modern dan harga paket yang biasanya lebih agresif. Nah, sekarang masuk ke bagian paling menarik, strategi di baliknya. Kalau Indonesia benar-benar masuk ke J-10C, artinya kita punya 3 poros besar dalam kekuatan udara. Barat dengan F-11 dan Rafale, Eropa lewat Rafale, dan China lewat J-10C. Ini bukan cuma soal beli pesawat, tapi soal diversifikasi sumber senjata. Tujuannya jelas, menghindari ketergantungan pada satu negara. Dalam situasi geopolitik yang makin panas, ini langkah yang sering diambil negara menengah. Tapi ada konsekuensinya. Integrasi sistem jadi jauh lebih rumit. Bayangkan satu angkatan udara harus mengelola berbagai platform dengan standar berbeda. NATO, Rusia, dan China. Dari logistik, training, sampai interoperabilitas data link, semuanya jadi lebih kompleks. Belum lagi soal politik. Masuknya jet tempur China ke Indonesia pasti akan diperhatikan serius oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Apalagi kawasan Indo-Pasifik sekarang jadi fokus utama persaingan global. Indonesia selama ini dikenal menjaga keseimbangan, tidak terlalu condong ke satu blok. Jadi langkah seperti ini bisa dibaca sebagai sinyal strategis. Sekarang kita bahas satu klaim yang cukup liar yang ikut beredar, bahwa J-10C sudah pernah menjatuhkan Rafale dalam konflik antara Pakistan dan India. Ini harus dilihat dengan sangat hati-hati. Dalam dunia militer, klaim kill seperti ini sering jadi bagian dari perang informasi. Tanpa verifikasi independen, sulit memastikan kebenarannya. Tapi yang jelas, China memang sedang mendorong citra bahwa produk mereka sudah setara dengan Barat, bahkan unggul dalam beberapa aspek. Balik lagi ke Indonesia. Kalau benar nanti J-10C ditempatkan di wilayah seperti Sulawesi, misalnya di sekitar Kendari, ini punya arti strategis besar. Lokasi itu dekat dengan jalur laut penting dan kawasan yang sensitif secara geopolitik. Artinya, platform ini bisa digunakan untuk pengawasan dan deterrence di wilayah timur Indonesia. Sekarang pertanyaan paling penting, mahal atau tidak? Kalau dilihat sebagai angka mentah, iya, terlihat mahal. Tapi kalau dihitung sebagai paket kemampuan tempur lengkap, sebenarnya masih masuk akal. Bahkan bisa dibilang kompetitif dibandingkan paket jet barat yang seringkali lebih mahal. Masalah utamanya bukan di harga, tapi di apakah benar deal ini sudah final, apa saja isi paketnya, dan bagaimana integrasinya dengan kekuatan yang sudah ada. Kalau ternyata ini masih tahap negosiasi, besar kemungkinan angka, jumlah, bahkan tipe pesawat masih bisa berubah.
Dunia pengadaan militer itu dinamis banget. Kadang yang sudah diumumkan pun bisa batal atau diganti. Jadi posisi paling realistis saat ini, kabar ini layak diperhatikan, tapi belum bisa dianggap sebagai keputusan final. Dan justru disinilah menariknya, Indonesia lagi berada di posisi tawar yang cukup kuat. Bisa memainkan beberapa opsi sekaligus, dari barat sampai timur, untuk mendapatkan deal terbaik. Kita tunggu saja, apakah ini benar-benar akan jadi langkah besar Indonesia masuk ke ekosistem alutsista Cina, atau cuma bagian dari permainan negosiasi yang lebih besar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.